Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 11 IPA maupun IPS. Kembali lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kemarin di video sebelumnya untuk kelas 11 kalian telah melihat penjelasan mengenai materi yang akan kita pelajari selama semester 1. Itu pada semester 1 kali ini diawali dengan materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, bagian A pertama kita akan belajar mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, untuk mempelajari bab 1 ini kita perlu memahami konsep HAM itu sendiri. Nah, di sini menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia perlu dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Nah, hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Nah, jadi konsep HAM ini secara umum bahwa setiap manusia itu memang sudah punya HAM masing-masing sejak dia lahir. Ini bukti bahwa manusia merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sehingga karena setiap orang memiliki HAM-nya masing-masing, maka setiap orang yang satu dengan yang lainnya harus saling menjaga, menghormati, serta melindungi HAM orang lain. Kalau kita tidak bisa melindungi dan menghormati serta melindungi HAM orang lain, bagaimana HAM kita mau diperlakukan dengan yang sama, ya kan? Nah, oleh karena itu di sini sifat HAM itu universal dan abadi. Artinya, universal ini berlaku untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi, tidak memandang ras, suku, agama, maupun golongan. Serta sifatnya abadi. Selama manusia itu hidup, manusia tersebut atau orang tersebut tetap memiliki HAM. Selanjutnya. Nah, jadi walaupun secara umum kita tahu pemahaman mengenai HAM, namun para ahli yang sangat cerdas dan penuh dengan inovasi ini menelaah lebih lanjut mengenai pengertian HAM. Yang pertama yaitu menurut John Locke. Nah, menurut John Locke ini, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau sifatnya mutlak. Nah, sama halnya dari pengertian secara umum. Pendapat John Locke pun mengacu kepada pengertian HAM secara umum tadi, bahwa HAM itu secara kodrati melekat pada diri manusia. Lalu yang kedua itu ada pengertian dari Kunchoro Purbapranoto. Nah, menurut beliau, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Nah, jadi menurut Kunchoro Purbapranoto ini bahwa hak asasi tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya seorang manusia dan sifatnya suci, artinya tidak boleh diinjak-injak oleh manusia lain, justru harus saling dihormati, dijaga, dan dilindungi. Nah, yang terakhir yaitu pengertian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, peraturan ini dibuat karena maraknya penerapan HAM di negara-negara maju. Di Indonesia pun, dibuatnya peraturan ini menjadikan landasan bahwa HAM di Indonesia berdiri dengan tegak dan kokoh. Nah, pengertian dari peraturan tersebut yaitu
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat negara atau harkat dan martabat manusia. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia terdiri atas hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan. Ketiga hal ini merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, di mana setiap manusia lahir, manusia tersebut telah memiliki hak untuk hidup di dunia. Lalu, hak memiliki sesuatu. Nah, memiliki kekayaan, memiliki pekerjaan, pendapatan, memiliki keluarga, bahkan memperoleh pendidikan itu termasuk ke dalamnya. Serta hak kemerdekaan. Nah, hak kemerdekaan inilah yang membuat kita pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia, tidak lagi terjadi perbudakan. Coba bayangkan, bagaimana jadinya ketika HAM ini tidak ada pada saat sekarang. Justru makin maraknya tindakan perbudakan yang terjadi di negara Indonesia dan bahkan dunia. Next. Berpedoman pada 3 macam hak asasi manusia itu dikembangkan macam-macam hak asasi manusia menurut kemajuan zaman atau menurut kemajuan budaya. Macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights. Yang ketiga, hak persamaan hukum, rights of legal equality. Yang keempat, hak asasi politik atau political rights. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Yang keenam, hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights. Nah, jadi ini semua nanti di materi selanjutnya kita akan menjabarkan satu persatu, yaitu mulai dari pengertian, macam-macam, contoh, dan lain sebagainya. Next. Nah, sekilas di negara kita terbagi menjadi 2 kedudukan warga negara, yaitu ada warga negara Indonesia dan bukan warga negara Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu bukan apa bedanya pengertian dari warga negara Indonesia dan bukan warga negara Indonesia. Nah, kelas 10 kan sudah pernah dibahas. Oleh karena itu, karena kedudukan antara WNI dan WNA atau warga negara asing ini yang disebut bukan warga negara Indonesia berbeda, maka hak dan kewajibannya juga berbeda. Nah, di sini ada sekilas hak warga negara dalam undang-undang. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu ada di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan di pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu pasal 24B ayat 1. Yang keempat, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Ada di pasal 28C ayat 1. Yang kelima, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya di pasal 28C ayat 2. Yang keenam, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum ada di pasal 28D ayat 1. Yang ketujuh,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Itu ada di pasal 28I ayat 1. Nah, lanjut, itu adalah macam-macam, sekilas macam-macam serta konsep mengenai HAM. Nah, di samping adanya hak asasi manusia, setiap orang atau individu itu juga memiliki kewajiban asasi manusia. Di mana ada hak, di situ juga ada kewajiban. Kalau hak adalah yang diterima seseorang, sedangkan kalau kewajiban adalah keharusan yang harus dijalankan oleh seseorang. Nah, kewajiban secara sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, kalau kita ingin menegakkan hak asasi manusia, sebelumnya kita harus melaksanakan kewajiban asasi manusia terlebih dahulu, baru setiap orang atau masing-masing orang mendapatkan hak asasi manusianya. Menurut Notonegoro, kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, jadi ketika kewajiban seseorang itu tidak dilakukan, maka akan dituntut secara paksa oleh yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa melihat sekilas kewajiban warga negara, banyak sekali bukan? Nah, jadi bukan hak saja yang patut kita terima, namun kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, karena ini sudah tercantum dalam hukum atau Undang-Undang Dasar 1945, maka siapapun yang melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kriteria masing-masing. Oke, nah, jadi untuk pertemuan kali ini, kalian telah mempelajari konsep HAM serta macam-macam HAM dan konsep dari kewajiban asasi manusia serta macam-macam kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, semoga penjelasan kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk kelas 11 pertemuan kedua kali ini kalian tekan tombol like dan tulis di kolom komentar nama serta kelas. Nah, nanti ketika sudah selesai di akhir pelajaran, saya akan mendata siapa saja yang sudah melihat atau menyaksikan video penjelasan kali ini, serta saya cocokkan siapa saja yang sudah menulisnya di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.